Selanjutnya kita akan mengisi data tentang pendidikan formal. Yang dapat diisikan di pendidikan formal itu adalah semua pendidikan formal yang lalu yang telah kita lalui, jadi yang telah dilulusi, termasuk di antaranya pendidikan S1 ya, sarjana, S2, magister, dan S3, pendidikan doktoral. Di sini ada dua yang saya sudah isikan. Kemudian kalau kita ingin menambahkan data baru, kita bisa klik tombol tambah. Kemudian di sini ada beberapa isian. Pertama adalah jenjang pendidikan, kita pilih yang sesuai, dan begitu juga di bidang pendidikan, keteknikan atau yang sesuai. Kemudian nama institusi, saya isi di sini seperti ini. Kemudian tahun lulus 2013, Faculty of Design, Kota Kuka, kemudian Human Science, negara Jepang. Kemudian di sini yang penting diperhatikan, pengisian IPK itu menggunakan tanda titik, misalnya 3.98 misalnya, atau 3.50, bukan 3,50. Kemudian bisa ditulis gelar yang diperoleh. Nah, di sini kita wajib mengunggah transkrip nilai dan ijazah. Di sini bisa dilihat apa jenis file yang bisa di-upload dan berapa maksimum besar filenya. Saya contohkan di sini, saya ambil datanya, misalnya transkrip S3 di sini, kemudian ijazah S3 misalnya di sini, kemudian judul tugas akhir misalnya sesuai dengan yang ada. Misalnya, ini hanya misalnya saja. Ya, setelah ini diisi, maka kita bisa klik save di sini. Di sini bisa dilihat datanya berjalan. Ya, sudah ada entry yang baru, ada claim yang baru, seperti ini, dengan data seperti ini. Nah, kita sama dengan yang lalu, kita bisa di tempat lain juga sama, kita bisa mengedit, misalnya ada salah atau ada yang kurang, kita bisa edit misalnya, kita bisa edit, kemudian kita bisa hapus file unggahan kita, ya. Kemudian kita save kembali, update, dan continue. Nah, yang langkah terakhir ketika kita telah melakukan klaim seperti ini di bagian pendidikan formal, maka kita mengisi bakuan kompetensi. Ya. Jadi dengan cara mengklik icon seperti ini, ya, maka bakuan kompetensi yang dapat dipilih untuk pendidikan formal itu hanya dari kelompok W2 atau kelompok keterampilan kerja keinsinyuran. Di sini kita bisa lihat
ada W21 dan ini bisa kita klik drop down, ya. Kita bisa klik drop down seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa sebenarnya jumlah dari berapa jumlah unit, yang ini namanya unit kompetensi, berapa jumlah unit kompetensi yang dapat kita pilih untuk pendidikan, kelompok pendidikan formal. Nah, untuk itu Bapak Ibu peserta bisa melihat ke file petunjuk penggunaan yang telah kami sampaikan, dapat dilihat di sini, ya. Jadi klaim pendidikan formal itu ada mulai dari slide nomor 8 atau halaman 8, tapi khusus untuk berapa jumlah klaim W2 yang dapat dipilih, berapa jumlah unit kompetensi yang dapat dipilih di W2 itu ada di slide nomor 18. Di sini ada catatan bahwa untuk pendidikan formal Anda dapat memilih seluruh unit bakuan. Kalau diminta untuk atau dipersilakan memilih seluruh unit bakuan, maka silakan untuk memilih seluruhnya. Jadi Bapak Ibu tidak harus lagi melihat apa sebenarnya yang ada di apakah ada hubungannya dengan ini klaim kita dengan unit yang ada. Nah, caranya memilih tinggal kita mengklik semua. Kalau sekarang kita dibilang minta semua, kita bisa klik seperti ini, kemudian kita tambah, ya. Bisa juga Bapak Ibu perhatikan di sini W1-nya sudah tidak ada karena semua unit W1 sudah kita pindahkan ke bawah sini. Ya, jadi sekarang W2, W22 maksud saya, kita bisa pilih juga seperti ini, misalnya. Kita bisa pilih, kemudian sekaligus dipilih juga bisa. Ya, kalau tadi pertama saya memilihnya satu kelompok, kemudian saya tambah, ini saya pilih semua, kemudian saya tambahkan. Ya. Kemudian kita tambah bakuan. Nah, di sini karena saya sudah memilih semua, maka tidak ada lagi bakuan yang saya bisa pilih. Seluruh 31 unit kompetensi, ya, sudah pindah ke bawah sini. Sehingga sudah tidak ada yang bisa saya pilih di sini sesuai dengan catatan yang ada di manual di halaman 18 atau di slide 18. Bila nantinya misalnya ada yang salah pilih, misalnya tinggal kita bisa hapus, misalnya seperti ini, kita okekan, maka dia akan pindah. Nah, W21 ada lagi di sini, karena tadi ada kita yang hapus. Nah, untuk mengembalikan, saya klik kembali, saya tambah bakuan, sehingga saya semua sudah selesai. Kemudian saya kembali, ya, kita periksa yang tadi, karena kita periksa di yang entry nomor 3, kita bisa periksa di entry nomor sini. Oh, ternyata ini masih ada yang belum dipilih, kita bisa pilih di sini karena ini juga masih pendidikan formal, ya. Saya save, saya kembali. Kemudian di yang kedua saya pilih, di sini malah masih banyak, ya, saya tinggal pilih semuanya. Ya. Setelah kita pilih semuanya, saya tambah bakuan, sudah habis, saya kembali, maka pekerjaan kita untuk mengisi data pendidikan formal kita telah selesai.